Gimana? Gak ada yang tambah lagi nih siswanya yang masuk? Keburu ngantuk ya Mbak Rosita ya? Okay, we will begin the class in 2 minutes. Oke. Kalau gitu kita mulai saja waktunya karena sudah terbuang nggak banyak ya. Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa dan siswi kelas 9 program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya, selaku tutor mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas IPS yang setiap hari Rabu malam selalu kita laksanakan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kemarin saya tidak bisa masuk mengisi kelas seperti biasanya 3 jam pelajaran seperti itu, dikarenakan suara saya jujur saja hilang kemarin. Jadi seminggu kemarin itu saya masih terserang batuk ya, batuk pilek gitu, dan itu merupakan batuk pilek terlama. Biasanya kalau kena batuk pilek itu cuma 2 hari atau 3 hari sembuh. Nah kemarin itu sampai 10 hari gitu ya, sempat diperiksakan ke dokter, kemudian ya masa recovery penyembuhan begitu, tetapi batuknya tuh berdahak dan kadang-kadang kalau sudah batuk tuh suaranya hilang. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk saya mengajar selama kurang lebih 3 jam dengan kalian, karena biasanya IPS ini kan terlalu banyak ini ya, cerita, kemudian memberikan contoh. Jadi kalau misalnya suaranya hilang itu juga nggak lucu kan. Jadi nanti teman-teman sekalian nggak bisa dengar. Dan juga kemarin juga terkena sariawan juga ya, jadi ya susah sekali ngomongnya. Jadi ya alhamdulillah sudah sehat kembali. Memang hawa-hawanya kena pilek, kena sariawan gitu ya, terlalu banyak begadang kalau saya itu, jadi ya sariawannya kena lagi. Sekarang sudah sembuh. Dan kebetulan teman-teman sekalian, minggu kemarin ini adalah pertemuan yang ke-9, seharusnya pertemuan yang ke-10 ya, karena kemarin tidak bisa masuk, berarti saya masih ada utang 1 kali pertemuan, seharusnya pertemuan ke-10. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan materi baru setelah ujian tengah semester. Nah, seperti kalian ketahui, saya sudah menerima jawaban-jawaban ujian tengah semester dari teman-teman sekalian ya. Kemarin seperti yang sudah saya paparkan di grup Facebook, jumlah siswa yang sudah mengerjakan. Jadi dari siswa yang hadir kali ini, malam hari ini, ada yang belum mengerjakan? Kayaknya sudah semua ya. Memang rencananya pada malam hari ini akan saya gunakan untuk membahas soal UTS juga,
biar teman-teman sekalian tidak penasaran kemarin salahnya berapa, benernya berapa, kemudian nilainya berapa. Tetapi saya akan tunggu waktunya hingga tanggal 15 karena dari pihak akademik memberikan estimasi deadline itu sampai tanggal 15 November. Makanya jadi saya akan tunggu sampai tanggal 15 November. Jadi kalau ada yang belum mengerjakan silahkan mengerjakan di kumpulan saya. Jadi malam hari ini kita tunda terlebih dahulu untuk pembahasan soal UTS-nya. Karena dikhawatirkan ada dari siswa yang belum mengerjakan sehingga nanti takutnya sudah tahu jawabannya, kan nggak adil bagi teman-teman sekalian yang sudah mengerjakan duluan ya. Begitu. Kalau ditanya soal nilainya berapa, nilainya bervariasi dari teman-teman sekalian ya. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 95, ada yang nilainya 90, dan ada juga yang pas-pasan, ada juga yang ya tidak jelek, tidak tinggi gitu. Ada juga yang sudah lumayan tinggi, 80-an, 75 begitu. Lumayan bervariasi. Nanti teman-teman sekalian Oke Mbak Fitri, dari nama-nama kemarin yang saya postingkan ada nggak namanya? Kalau misalnya ada namanya, berarti sudah saya koreksi. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang merasa nilainya tidak bagus. Nah nanti kalian, makanya di sini tidak saya share untuk nilainya, takutnya nanti ada yang tidak berkenan untuk melihat nilainya dan sebagainya. Nah nanti biar teman-teman sekalian cek sendiri ketika saya mencocokkan nilainya. Jadi teman-teman sekalian mengecek jawabannya, jangan sampai dihapus dulu ya, jangan sampai dibuang dulu, disimpan dulu sampai nanti kita akan ada waktu untuk pembahasan soal-soal, dan teman-teman sekalian bisa mencocokkan ya nilainya sehingga bisa tahu benar salahnya berapa, dan nanti akan saya beritahu bagaimana cara menghitung nilainya tersebut begitu. Oke, Mbak Ica disimpan dulu rasa penasarannya. Dan untuk Mbak Fitria nanti akan saya cek di setelah kelas ya, biar biar Mbak Fitri tahu apakah sudah masuk atau belum di form penilaian saya kemarin. Ya, disimpan dulu deg-degannya ya. Tapi jangan terlalu dipikir ya. Kita masih ada beberapa sistem penilaian kok. Jadi kalau misalnya nanti dirasa nilainya kurang memuaskan ya, masih ada nilai penugasan dan masih ada ujian selanjutnya, yaitu ujian akhir semester. Sehingga nanti harapannya di ujian akhir semester teman-teman sekalian bisa mengerjakan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Jadi jangan tergesa-gesa karena waktunya pun diberikan kepada kalian kan tidak sedikit, bahkan berhari-hari gitu ya. Berbeda dengan waktu saya kuliah atau waktu saya sekolah dulu. Jadi kalau ujian ya benar-benar 1 jam 2 jam begitu. Ya mungkin saya maklumi juga keterbatasan waktu kalian untuk memiliki waktu luang. Saya juga paham karena kalian juga bekerja, ada yang memang tidak diberikan libur, ada juga yang diberikan libur tapi sangat malam, sudah terlalu capek dan waktunya istirahat. Saya maklumi itu semua. Jadi itu dari pihak pendidikan memberikan waktu yang lumayan banyak untuk kalian mengerjakan. Jadi saya harap, karena memang soalnya saya tampilkan atau saya buat berdasarkan buku yang sudah saya bagikan kemarin, jadi atau saya dari penjelasan saya, jadi saya rasa tidak ada yang susah kalau teman-teman sekalian mengerjakan dengan serius gitu ya. Oh, cuma 1 minggu ya. Oh gitu ya, mudah-mudahan diberikan waktu luang ya Mbak Ica ya, sehingga bagaimana caranya biar bisa nyolong-nyolong waktunya gitu. Mudah-mudahan bisa untuk kedepannya lebih mudah. Dan malam hari ini, mari sebelum kita buka kelas IPS kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu memanjatkan doa
supaya apapun yang akan kita lalui, kita pelajari pada malam hari ini bisa diberikan kemudahan, bisa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyaknya lamanya belajar kita pada malam hari supaya bisa mendapatkan manfaat. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan belajar meneruskan materi IPS kita, dan ini agak sedikit berbeda dengan topik bahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas lebih ke sejarah ya, dari awal Perang Dunia, kemudian diteruskan inflasi Belanda ke Indonesia pertama kali datang, kemudian kerajaan-kerajaan mana saja yang terlibat, kemudian hingga sampai pada peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Nah, tapi untuk malam hari ini kita akan membahas bab 5. Jadi teman-teman sekalian yang holding device lebih dari satu, memiliki dua handphone atau satunya memiliki tablet dan mengakses handphone ataupun laptop dan sebagainya, bisa dibuka materinya atau buku elektronik yang kemarin saya berikan, yaitu tentang bab 5, perubahan sosial budaya. Oke Mbak Indah, masih tidak bisa dengar suara saya. Yang lain bagaimana? Apakah ada gangguan suara, tidak jelas, tidak terdengar, atau bagaimana? Karena di sini saya tidak menemukan adanya gangguan di server saya. Sinyalnya merah ya. Oke, berarti yang jadi masalah adalah di tempatnya Mbak Indah. Kalau yang lain bagaimana? Jadi saya nanti tolong kasih tahu jika ada gangguan terkait dengan sinyal, suara terputus, suara tidak jelas, atau bahkan suara tidak terdengar, atau layar masih kosong gitu ya. Jadi saya dikasih tahu. Mungkin ada sebagian besar teman-teman sekalian yang tidak bisa melihat layar karena saya menggunakan buku elektronik yang saya uploadkan, bukan PowerPoint ya. Jadi biasanya tidak support untuk jenis device atau perangkat yang memiliki layar kurang dari 5 inch seperti handphone, smartphone gitu ya. Tapi kalau tablet mungkin bisa dilihat, atau laptop itu bisa dilihat. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat layar, nanti bisa berinteraksi dengan mendengarkan saya, dan apabila ada yang kurang jelas bisa nanti langsung ditanyakan. Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Sampai di sini saya rasa teman-teman sekalian sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Di sini juga lagi hujan, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya sinyalnya agak putus-putus. Tahu sendiri saya menggunakan sinyal Telkomsel di sini, jadi ya agak sedikit bagus sih. Cuman kadang-kadang kalau hujan agak terganggu. Baik teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang perubahan sosial budaya, di bawah ini ada di papan tulis ya, di layar monitor ini ada dua gambar yang berbeda. Yang satunya yang sebelah kiri ada laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian kebaya, menggunakan jarit gitu ya, berjalan membawa tas kresek. Dan di sebelah kanan ada 3 remaja yang pakaiannya minim sekali dan sebagainya. Apa yang kemudian kalian bisa ambil kesimpulan dari dua gambar tersebut? Sebelum saya melanjutkan ke lebih lanjut, ada dua gambar berbeda ini. Kira-kira kalau kalian melihat dua gambar yang berbeda ini, kira-kira komentar kalian apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Monggo, silakan.
kira-kira perbedaannya apa, atau komentar saja. Biasanya kalau di Facebook ya ada orang mau ngepost foto atau gambar gitu kan. Jadi untuk mengkomentari itu kan gampang ya. Cantik sekali ya, jelek sekali ya, itu bajunya sewaan, atau bajunya bagus gitu. Lipstiknya ketebalan. Nah, coba sekarang ini anggap saja saya memposting dua gambar sekaligus di Facebook, kemudian waktunya kalian untuk mengomentari. Kira-kira kalau kalian melihat dua gambar tersebut, itu komentar kalian apa? Mbak Luna Febria mengatakan bahwa yang satu ada Jawa dengan pakaian sopan dan sepertinya mau ke pasar atau kondangan. Oke, bisa jadi. Kemudian yang lain? Mbak Luna Febria malah off. Yang lain, ayo, kira-kira apa komentarnya? Gak ada yang gue berkomentar? Wah, jangan-jangan saya ditinggal tidur ini. Oh, oke. Coba saya nunggu Mbak Luna Febria, kayaknya lagi typing. Oke, nggak apa-apa. Yang satunya naik beca nggak jelas ya? Oke, kesimpulan yang Oke, kesimpulan, karena kita membicarakan tentang perubahan sosial budaya, antara dua gambar tersebut terdapat dua perbedaan ya teman-teman sekalian ya. Gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Lalu Febria menjelaskan gaya anak muda zaman sekarang yang ikut-ikutan gaya orang luar negeri. Oke. Iya, tidak tidak salah ya, benar. Jadi sebagai ini aja, sebagai agar mudah memahami dari kedua gambar tersebut, karena kita membicarakan tentang perubahan sosial budaya. Jadi ini adalah dua tren budaya di Indonesia ya. Perbedaannya hanya ada di waktu ya. Kalau di sebelah kiri ada ibu-ibu sama bapak-bapak memakai belangkon, kebaya lengkap, kemudian tanpa alas kaki, berjalan di jalan. Nah, itu adalah model potret kehidupan bangsa Indonesia pada zaman dulu gitu ya. Dan sekarang itu digambarkan dengan gambar yang kedua ya, tiga anak muda dengan pakaian yang serba minim, kemudian tasnya yang bermerek. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan tas yang dibawa oleh ibu-ibu di gambar yang sebelah kiri, hanya menggunakan tas yang
terbuat dari bahan yang sederhana, tapi yang sebelah kanan itu sudah memiliki atau memakai tas yang branded atau yang bermerek gitu ya. Nah, ini adalah potret perubahan sosial budaya yang terjadi di negara kita Indonesia itu sendiri. Yang kiri adalah potret keadaan atau gambar keadaan sosial budaya bangsa Indonesia zaman dulu dan sekarang digambarkan di gambar yang sebelah kanan itu ini gitu. Nah, ini dijelaskan bahwa di sini dari dua gambar tersebut adalah perubahan gaya berpakaian pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, ini dia yang akan kita bahas sebagai titik awal pembahasan kita tentang perubahan sosial budaya. Ya, kita akan bahas pendahuluan terlebih dahulu. Sebagai makhluk sosial, ya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial. Itu selalu berinteraksi dengan manusia lain. Ya, yang sengaja saya tutupin, Pak, Mbak. Jadi biar bisa berkomentar terlebih dahulu. Ya, kita ketahui ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Nah, ketika manusia itu berinteraksi antara satu dan yang lainnya, maka terjadilah di situ dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan itu adalah macam-macam yang bisa terjadi dalam sebuah kehidupan. Biasanya misalnya saling berbicara, kemudian saling bertukar pikiran, kemudian saling berkomunikasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar teman-teman lah. Tidak usah jauh-jauh. Ya, dalam berbagai hal akan menunjukkan situasi atau keadaan-keadaan yang berbeda pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi kalian kalau misalnya memperhatikan ketika kalian datang pertama kali ke Taiwan, kan waktunya beda-beda ya. Ada yang 10 tahun sudah menetap di Taiwan, jadi 10 tahun yang lalu datang ke Taiwan. Kalian sudah memperhatikan kehidupan orang-orang atau masyarakat Taiwan pada waktu itu. Tentu saja ketika kalian memandang orang-orang Taiwan atau masyarakat kehidupan yang ada di Taiwan setelah 10 tahun lamanya selama kalian tinggal di situ, tentu saja akan muncul keadaan-keadaan yang berbeda ya. Mungkin bisa dilihat dari gaya pakaiannya, kemudian mungkin cara berbicaranya. Orang-orang Taiwan mungkin 10 tahun yang lalu banyak yang belum bisa bahasa Inggris, mereka masih menggunakan Zhongwen ya, Suo Zhongwen, Jiang Zhongwen. Tetapi sekarang setelah 10 tahun lamanya zaman bergerak maju, dari segi bicara orang-orang bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Misalnya sekarang lebih banyak orang-orang berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau Ingwen Suo, Ingwen Jiang Ingwen, Suo Ingwen gitu ya. Atau 10 tahun yang lalu mungkin banyak orang-orang yang masih menggunakan bahasa apa itu namanya, kalau bahasa Taiwan asli itu Taiyu ya, atau apa ya, lupa, yang dia ada bahasanya Tiabo. Nah itu mungkin 10 Taiyu ya, mungkin 10 tahun yang lalu ketika teman-teman datang pertama kali ke Taiwan untuk bekerja, banyak orang-orang Taiwan itu masih menggunakan bahasa Tai atau bahasa asli sana. Dan setelah 10 tahun lamanya muncul generasi-generasi baru yang menggunakan bahasa lebih digunakan secara global ya, secara bersama, yaitu bahasa Mandarin. Kalian kalau dulu misalnya balik lagi ke Indonesia ya, kalian mungkin bisa menanyakan kepada orang tua atau kakek nenek kalian, apa sebenarnya perubahan yang terjadi dalam sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan bangsa Indonesia sampai sekarang. Tentu saja situasi waktu perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan akan berbeda pada suatu situasi sekarang. Dulu mungkin untuk makan saja susah,
barang-barang mahal gitu ya, transportasi tidak semaju sekarang. Dulu untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan telegram, menggunakan surat dan sebagainya, dan kantor pos pun masih terbatas. Beda dengan sekarang sudah ada Line, ada WhatsApp, ada Facebook, smartphone, internet dan sebagainya, itu sangat sangat mudah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap kehidupan seseorang itu akan selalu berkembang. Ya, kalau misalnya suatu kehidupan itu kok tetap stagnan atau tetap sama 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kok kehidupannya itu tetap sama seperti sekarang, berarti masyarakat atau kehidupan itu tidak mengalami perubahan. Seperti yang tadi saya contohkan ya, dari segi komunikasi dan sebagainya, ternyata perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu bisa terjadi dalam beberapa bidang atau beberapa hal. Misalnya perubahan tentang sosial budaya ya. Jadi misalnya orang-orang zaman dahulu itu kalau ketemu orang-orang tua itu sopan sekali, santun, kalau ngomong ya tidak keras-keras. Dan seiring bertambahnya waktu ya, perubahan sosial budaya itu ada. Sekarang berangsur-angsur seperti itu tuh punah, tidak lagi memperhatikan orang-orang tua, harus sopan dan sebagainya, tetap aja dianggap sebagai teman sendiri. Kemudian juga perubahan tentang ekonomi ya, dulu gaji seseorang gitu ya, kalau bekerja itu cuma diupah misalnya cuma 5.000 perak 10 tahun yang lalu, sekarang bisa jutaan. Nah, itu karena perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah. Kemudian hukum lain dan lain-lain sebagainya. Baik, perubahan yang saya sebutkan tadi, baik perubahan sosial budaya, ekonomi, hukum, lain-lain yang terjadi dalam masyarakat, itu bisa saja menuju ke arah kemajuan atau yang disebut progresif, dan juga menuju ke arah kemunduran atau regresif. Jadi yang namanya perubahan itu tidak selalu mengarah kepada sesuatu hal yang mengindikasikan tentang kemajuan, tetapi perubahan itu juga bisa berubah ke arah yang regresif atau ke arah kemunduran. Jadi kalau perubahan itu ada dua, kalau nggak maju ya mundur gitu ya, kalau tidak berkembang ya keterpurukan gitu, progresif atau regresif. Itu sebagai pendahuluannya. Kemudian perubahan sosial itu akan berdampak pada perilaku masyarakat. Jadi setiap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu akan berdampak pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial itu sangat bervariasi, tergantung dari respon masing-masing terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi orang-orang menyikapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupannya itu kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain, bervariasi ya. Ada yang menyikapi dengan, oh karena berubah saya harus ikut berubah. Ada yang menyikapi, oh zaman berubah tapi saya tidak suka, saya menentang dan sebagainya, itu bervariasi. Nah, pembahasan pokok-pokok materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, untuk materi ini ya, harapannya nanti bisa membuat teman-teman sekalian tuh menyikapi dan berperilaku positif ya pada setiap perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Ya. Nanti teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positif dari materi ini supaya dalam melihat atau menjadi aktor dalam perubahan sosial budaya dalam kehidupan kita itu bisa berjalan dengan positif dalam menyikapinya. Ya, yang pertama biasa ya, kalau untuk masuk pada suatu konsep atau suatu bahasan itu kita akan membahas tentang pengertian atau teori-teori terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau kita sudah paham teori-teorinya, untuk mengaplikasinya pun kita sudah ada pegangan ya. Gitu. Yang pertama tentang pengertian perubahan sosial budaya.
Ya, seperti penjelasan di atas tadi ya, setiap kehidupan masyarakat, orang hidup bersama dengan manusia-manusia lain gitu ya, itu selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut itu merupakan kejadian-kejadian yang wajar. Ya, karena setiap manusia memiliki kepentingan atau kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada manusia atau kepentingan-kepentingan yang tidak terbatas yang selalu tumbuh, yang selalu berkembang seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya waktu, itulah yang menyebabkan terjadinya fenomena atau kejadian-kejadian sosial di dalam masyarakat yang menuntut manusia kemudian berkembang. Perubahan-perubahan itu akan tampak setelah tatanan sosial atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu dibandingkan dengan tatanan-tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Biasanya perubahan itu akan terjadi atau bisa dilihat secara gamblang ya dengan mata jika ada jika kita membandingkan aturan-aturan atau perubahan-perubahan yang sudah ada di masa lalu dan dibandingkan dengan tatanan-tatanan atau aturan-aturan kehidupan yang baru. Contohnya, pada masyarakat desa, kita hidup di desa gitu ya, memiliki rasa solidaritas, rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong tinggi jika dibandingkan dengan kehidupan sosial masyarakat perkotaan yang cenderung individualis dan materialistis. Kita bisa bandingkan ya, bagi teman-teman ini kan tidak semua tinggal di kota ya, mohon maaf. Teman-teman kalian mungkin bekerja, ada yang bekerja di Taipei, ada yang bekerja di Taichung, ada yang bekerja di Tainan, Kaohsiung, atau mana yang pojok itu ya, bawah sendiri, Pingtung ya, mungkin ada. Nah, kalian mungkin bisa sharing dengan teman-teman kalian ya, bahwa oh, di Pingtung itu masih dalam kategori desa ya, Kaohsiung juga, karena saya beberapa saat atau beberapa waktu yang lalu ketika saya sekolah di Taiwan beberapa bulan yang lalu itu pernah main ke sana dan saya membandingkan ya antara kehidupan masyarakat daerah-daerah di sekitar Taiwan, karena memang itu menjadi sebuah apa ya namanya pokok materi yang saya pelajari juga waktu saya kuliah, karena saya mengambil di bidang medis ya, tetapi medis itu tidak hanya membahas tentang penyakit kemudian kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia yang ada di rumah sakit saja, tetapi saya juga meneliti atau memproyeksi atau memandang tentang kehidupan masyarakat dari segi kesehatan masyarakat. Jadi kadang-kadang saya juga memperhatikan hal-hal sekecil itu. Jadi saya suka dengan traveling ya. Dulu ketika saya di Taiwan, saya juga sudah pernah mengunjungi semua spot dan semua tempat-tempat yang ada di Taiwan, dari ujung utara sampai ujung selatan saya sudah pernah semua. Jadi saya bisa membandingkan sehingga bisa memberikan contoh kepada kalian. Ya, balik lagi. Ini Mbak Ica malah tinggal di Ilan ya. Ada yang mungkin tinggal di Ilan, ada yang tinggal di Hualien, ada yang tinggal di Tainan tadi ya, Taichung, Kaohsiung dan sebagainya. Karena kemarin saya tinggal di Taipei, jadi saya bisa membandingkan kehidupan masyarakat yang ada di Taiwan itu sendiri. Saya tinggal di Taipei, nyaris rasa solidaritas, kemudian gotong royong itu tidak terjadi di Taipei. Cenderung mereka bersifat individualisme ya. Jadi ya lu itu urusan lu bukan urusan gue gitu ya. Jadi orang-orang tidak memperhatikan atau tidak terlalu memperdulikan urusan orang. Nah, hal ini beda sekali dengan ketika saya waktu itu tahun baru Cina, saya atau Guonian, saya ke tempat teman saya beberapa kali ikut di keluarga teman saya yang ada di desa sana. Pertama kali saya ikut di Taichung, kemudian saya pernah ke Kaohsiung gitu ya.
Nah, di sana sangat berbeda sekali. Nah, saya kira di Taiwan itu karena memang negaranya sudah tergolong dengan negara maju ya. Ya, negara maju. Saya kira semua lokasi itu akan sama keadaannya, kondisinya seperti di Taipei sana. Tetapi sangat berbeda sekali ketika saya mengunjungi Kaohsiung, Tainan, Taichung. Itu mereka masih memiliki rasa kekeluargaan, solidaritas yang tinggi, gotong royong. Jadi saling membantu gitu. Tetangga satu dengan tetangga lainnya itu masih saling berkomunikasi waktu itu. Ya, itu berbeda sekali. Mungkin ini yang disebut memang masyarakat desa, masyarakat perkotaan yang memang sudah memiliki perubahan sosial budaya, perbedaan sosial budaya antara kota dan desa. Itu. Paham ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian perubahan sosial. Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat itu akan mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi pada aspek-aspek, segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah bidang sosial. Perubahan sosial itu tidak selalu berarti kemajuan, tetapi juga berarti kemunduran. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, ini ada beberapa tokoh sosiologi dan antropologi yang menyebutkan atau yang membuat teori tentang perubahan sosial. Oke, yang pertama adalah Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kalau dilihat dari namanya ya, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini adalah orang asli Indonesia. Ya, kedua ahli sosiologi ini, Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini menyebutkan bahwa perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang kemudian mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk diantaranya kelompok-kelompok dan masyarakat. Jadi, Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini menyebutkan bahwa yang dinamakan perubahan sosial itu diawali dari perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya lembaga-lembaga tahu ya, seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten gitu ya. Itu adalah lembaga-lembaga yang mengatur masyarakat. Jadi yang namanya perubahan sosial itu kalau lembaga-lembaga masyarakat seperti yang ada di kelurahan misalnya gitu ya, atau tokoh-tokoh agama, bidang-bidang keagamaan, kemudian yang mudah saja kecamatan, kelurahan, kabupaten, itu mereka mengalami perubahan-perubahan, baik mungkin dari perubahan aturan, kemudian kebijakan, perubahan orang-orang atau struktural yang duduk di situ, yang kemudian perubahan-perubahan di lembaga-lembaga besar yang di atas tadi itu mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosialnya di sini adalah item-item atau komponen-komponen dari yang ada di bawahnya, seperti ya masyarakat-masyarakat yang secara langsung yang terkena atau yang seharusnya mengikuti aturan-aturan yang dirubah atau yang mengalami perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakatan tersebut ya. Kalau misalnya di kecamatan adanya aturan semua masyarakat harus memiliki IKTP, ya berarti dia akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di bawahnya. Jadi masyarakat semua berbondong-bondong ke kecamatan untuk membuat IKTP. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan terlebih dahulu. Kemudian tokoh yang kedua adalah MacIver. MacIver ini mendefinisikan perubahan sosial itu sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Kita tahu bahwa manusia hidup di masyarakat itu kan saling berhubungan ya, antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup sendiri, selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, MacIver ini mendefinisikan bahwa perubahan sosial itu terjadi jika hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam social relationship atau hubungan sosial itu mengalami perubahan.
Itu yang disebutkan oleh MacIver. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh sosiologi lain, yaitu Samuel Koenig. Ya, Samuel Koenig ini mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial itu merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Jadi kadangkala ya aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat ini dibuat zaman dahulunya, kemudian karena terjadi perubahan-perubahan seiring berkembangnya waktu gitu ya, ada aturan-aturan itu yang kemudian harus dimodifikasi, artinya dirubah sedikit agar bisa diterapkan untuk mengatur kehidupan yang sudah berubah tadi. Nah, itu yang disampaikan Samuel Koenig. Jadi, adanya perubahan-perubahan sosial itu ada hubungannya dengan modifikasi-modifikasi aturan dalam pola kehidupan manusia. Oke, Mbak Rani, kalau misalnya ada masih mau bekerja silakan, tidak apa-apa. Nanti dicek saja videonya ya. Betul. Kemudian yang keempat ada Rocek and Warren. Nah, Rocek and Warren ini dua tokoh sosiologi yang paling terkenal ya. Jadi sejak saya sekolah dulu di SMA ya, karena dulu saya waktu SMP itu belum dapat materi sosiologi seperti sekarang. Dulu saya dapat materi sosiologinya tuh SMA kelas 1. Sosiologi lagi, IPS. Rocek and Warren ini adalah satu, kadang-kadang lupa ya. Ini kelas IPS ya, bukan kelas sosiologi. Jadi Rocek and Warren ini adalah tokoh sosiologi teman-teman sekalian ya, yang sangat terkenal. Mereka mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat. Ini hampir sama dengan tadi pendapatnya Silo Sumarjan, bahwa yang menyebabkan atau yang mencetuskan adanya perubahan sosial itu karena adanya perubahan proses sosial atau dalam struktur masyarakat terlebih dahulu. Nah, dari definisi beberapa ahli yang telah saya sebutkan tadi, itu bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan sosial itu merupakan unsur-unsur yang berubah dalam kehidupan sosial sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Jadi yang namanya perubahan sosial itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat itu berubah sehingga menciptakan tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat itu bisa berupa perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, kemudian organisasi, lapisan-lapisan dalam masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Proses-proses pada perubahan sosial itu dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat maupun cepat. Jadi perubahan sosial itu diketahui karena ada ciri-ciri, karena masyarakat itu tidak pernah berhenti berkembang. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan itu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Jadi setiap perubahan itu pasti akan diikuti dengan perubahan-perubahan lain. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat itu bisa mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Kadang-kadang suatu keadaan yang menuntut perubahan yang secara cepat gitu ya, kadang-kadang banyak yang tidak bisa menerima atau masih mempertanyakan. Artinya atau intinya mereka perlu penyesuaian diri supaya perubahan-perubahan itu bisa diterima di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perubahan-perubahan
tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau bidang kestrukturalan saja, tetapi bidang kebendaan atau struktural tersebut bisa berhubungan atau memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Ini merupakan tadi ciri-ciri kenapa perubahan sosial itu ada. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk perubahan. Yang pertama adalah perubahan evolusi, yang kedua adalah perubahan revolusi, kemudian perubahan yang berpengaruh besar dan kecil, serta perubahan yang terencana ataupun tidak terencana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan evolusi. Apa itu perubahan evolusi? Perubahan evolusi ini merupakan perubahan yang berlangsung lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dan lambat. Yang namanya evolusi itu dia memerlukan waktu yang lama untuk berubah ya. Seperti evolusi manusia ya. Dulu kalau di teori Darwin ya menyebutkan bahwa sebelum manusia itu tampak cakep-cakep, cantik-cantik gitu ya, bagus-bagus seperti sekarang ini, dulunya ternyata manusia yang kita bisa lihat sekarang ini itu adalah evolusi atau proses perubahan dari manusia-manusia raksasa pada zaman dulu ya. Ya, katanya sih berasal atau aslinya dari kera gitu dia. Kata teori bilang begitu. Nah, itu membutuhkan waktu beribu-ribu tahun lamanya sehingga perubahan-perubahan itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Gitu. Kalau yang percaya dengan teori. Tapi kalau kita sebagai umat Islam bahwa memang dari dulunya manusia sudah terbentuk seperti saat ini, nenek moyang kita ya, Nabi Adam ya. Tapi ya itulah teori. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada tekanan terlebih dahulu. Jadi evolusi itu biasanya dikaitkan dengan alam ya, perubahan yang terjadi karena alam. Jadi kenapa bisa seperti ini? Karena alam yang kemudian merubahnya begitu. Hal ini terjadi karena masyarakat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, serta kondisi-kondisi baru yang timbul mengikuti pertumbuhan masyarakat. Ya, ini perubahan yang memang tidak di-create atau tidak diciptakan ya. Perubahan-perubahan yang memang terjadi karena penyesuaian diri dengan keperluan, dengan keadaan ataupun kondisi-kondisi dalam pertumbuhan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan adanya perubahan. Pada umumnya, perubahan secara lambat itu terjadi pada unsur-unsur sosial yang menyangkut aspek ide dan keyakinan, kebiasaan yang sudah terpola dalam kehidupan masyarakat. Biasanya perubahan itu bisa terjadi secara lambat dan bisa terjadi secara cepat. Yang bisa terjadi secara lambat itu biasanya terjadi pada unsur-unsur sosial yang menyangkut aspek keyakinan. Nah, itu biasanya lambat untuk perubahannya ya. Karena memerlukan pemikiran-pemikiran tertentu untuk bisa diterima atau disesuaikan. Perubahan evolusi antara lain dicirikan dengan perubahan seolah-olah tidak terjadi dan tanpa direncanakan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa teori perubahan evolusi ini tidak direncanakan dan umumnya berlangsung dengan secara lambat, tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Biasanya umumnya orang-orang menerima perubahan ini ya. Misalnya perubahan lapisan sosial pada masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ya kalau masyarakat sekarang berada dalam kehidupan masyarakat modern karena seiring bertambahnya waktu, teknologi semakin canggih,
kemudian kehidupan pun juga diarahkan atau di- ditujukan kepada arah-arah yang modern, ya lama kelamaan masyarakat tradisional itu berubah ke masyarakat yang modern. Tapi perlu kalian tahu, dari proses atau dari waktu masyarakat tradisional untuk berubah ke masyarakat modern itu sangat memerlukan waktu yang lama, ya. Seperti ini. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, masyarakat memiliki kebebasan dan kesempatan untuk bersekolah. Zaman dulu kesempatan bersekolah susah. Kemudian berusaha dalam bidang ekonomi. Orang-orang dulu mungkin untuk usaha, ya, wirausaha, menjadi wirausahawan, entrepreneur gitu sangat susah. Tetapi sekarang karena kebebasan, ya, orang-orang bebas untuk berwirausaha, berbisnis dan sebagainya, sehingga orang yang bukan keturunan bangsawan pun juga bisa menduduki strata sosial yang tinggi, memiliki pendidikan yang tinggi dan kekayaan yang diperoleh. Begitu. Itu tadi perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung relatif cepat dan biasanya mengenai segala aspek pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam perubahan revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi itu biasanya direncanakan terlebih dahulu atau tanpa perencanaan juga. Jadi bisa direncanakan ataupun tidak direncanakan. Biasanya perubahan revolusi karena dia waktunya sangat cepat, ya, membutuhkan waktu yang cepat, itu diawali dengan ketegangan-ketegangan atau konflik di dalam masyarakat tersebut. Ketegangan-ketegangan atau konflik-konflik yang susah dihindari, kemudian dikondisikan sehingga timbullah ke arah perubahan-perubahan revolusi. Jadi perlunya untuk mengatasi masalah-masalah atau ketegangan konflik yang sudah berlangsung tersebut, sehingga perlu problem solving yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini disebut dengan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan revolusi itu dapat terjadi di dalam sistem ekonomi maupun sistem pemerintahan. Sebagai contoh, revolusi industri, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang peristiwa Perang Dunia Kedua yang salah satunya adalah mencetuskan revolusi industri di Inggris. Ya, di Inggris terjadi perubahan dari pelaksanaan produksi yang tadinya tanpa mesin. Ya, orang-orang Inggris pada waktu dulu sebelum adanya revolusi industri itu mengolah sesuatu atau memproduksi sesuatu itu tanpa mesin. Jadi manual digarap atau diproduksi oleh tangan manusia, tangan hewan gitu ya, tenaga-tenaga manusia dan sebagainya. Nah, tetapi setelah revolusi industri di Inggris itu meledak, dari produksi yang dilakukan tanpa mesin itu kemudian beralih ke produksi yang dilakukan dengan menggunakan mesin. Nah, perubahan tersebut itu tentu saja merubah sekali sendi-sendi atau kegiatan-kegiatan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya, bisa dalam sistem kekeluargaan, hubungan antara buruh dan majikan. Pada waktu itu ketika produksi masih digunakan dengan tenaga-tenaga manusia, mungkin kekeluargaannya masih sangat erat, ya, karena antara pekerja satu dengan pekerja lainnya itu masih saling berkomunikasi, masih saling tanya satu sama lain. Ya, dengan adanya perubahan ke revolusi industri di mana semuanya dilakukan dengan mesin, masyarakat Inggris itu menjadi feodal atau menjadi masyarakat yang industrialisme kapitalis dalam waktu yang singkat. Jadi
Mereka dalam sekejap itu berubah menjadi orang-orang yang kalau tanpa mesin dia tidak mau bekerja gitu ya. Jadi sehingga kita ketahui ya, orang mesin itu selalu mengerjakan tanpa lelah karena memang tidak punya energi. Dia akan menurut apa kata majikannya ya. Jadi kalau misalnya ayo cetak kertas 1000 lembar dalam waktu 1 jam, ya si mesin mau. Tapi kalau orang suruh mencetak gitu ya, pasti ada yang mengeluh capek dan sebagainya. Nah itu yang kemudian merubah tatanan pemerintahan atau tatanan ekonomi di Inggris pada waktu itu. Ada juga sebagai contoh adalah pada waktu revolusi pemerintahan, ya sering terjadi atau ditandai dengan jatuhnya banyak korban jiwa. Jadi kalau misalnya dulu ya orang-orang atau suatu negara itu mau berganti pemerintahan atau berubah pemerintahan dari yang diperintah si A kemudian diganti si B. Kayak sekarang ya yang lagi tren adalah pemilu di Amerika Serikat ya. Ini sangat ramai sekali dan akhirnya dimenangkan ya. Tadi saya melihat berita ya, sempat mengikuti beberapa debat gitu di Amerika ya. Ada dua kubu, kubunya Donald Trump dan kubunya Hillary Clinton. Bagi teman-teman sekalian yang mengikuti, dan ini sekedar informasi saja. Ya kalau sekarang perubahan sistem pemerintahan ya, misalnya perubahan presiden atau pergantian presiden itu berlangsung secara damai. Tetapi kalau kita lihat dari revolusi pemerintahan Rusia pada tahun 1917, revolusi Amerika pada tahun 1775 hingga 1982, dan Prancis 1789, itu sangat anarkis dalam pergantian pemerintahannya. Mereka akan terjadi banyak korban. Jadi pihak-pihak yang tidak setuju Presiden A menjadi pemenang itu akan memberontak dan kemudian banyak sekali korban-korban. Nah, itu contohnya ya. Contoh lain dari perubahan revolusi adalah ditemukannya teknologi komputer. Ya. Dulu penemuan komputer ini kemudian lantas merubah dunia itu menjadi luar biasa ya. Kemajuan teknologi komunikasi dan juga kemajuan teknologi transportasi ini juga mengubah kehidupan masyarakat dunia. Dengan ditemukannya teknologi komputer, seseorang dapat mengolah berbagai macam data dengan cepat dan mudah, sehingga pekerjaan pun bisa dilakukan lebih efisien. Ya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Program belajar jarak jauh yang secara tradisionalnya ya seorang guru itu menjelaskan materi itu di dalam kelas dan semua siswanya itu duduk anteng, diam, mendengarkan, tidak boleh ramai dan sebagainya. Itu secara tradisionalnya ya. Ya mungkin sekarang masih digunakan. Tetapi dengan teknologi komputer, teknologi informatika, komunikasi dan informatika begitu ya, belajar seperti ini pun juga bisa efektif ya, karena mengingat kesibukan masing-masing. Teman-teman bekerja, saya juga tidak mungkin setiap hari bolak-balik ke Taiwan ya untuk mengajar kalian dan sebagainya, itu kan tidak mungkin. Nah, dengan adanya teknologi informatika ini sangat-sangat membantu sekali untuk membuat sebuah pekerjaan itu menjadi efisien dan mudah. Sementara itu, kemajuan teknologi komunikasi seperti ditemukannya berbagai macam alat telekomunikasi canggih seperti smartphone yang telah mengubah pola interaksi individu dan masyarakat. Karena komunikasi dapat tetap dilakukan meskipun dipisahkan oleh jarak jauh. Karena tidak harus bertemu ya, tetap muka. Ya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Saya tidak perlu datang ke Taiwan untuk mengajar kalian. Saya tidak perlu mendatangi kalian satu persatu di Taipei, di Tainan, di Taichung, Kaohsiung dan sebagainya. Tidak perlu. Cukup dengan seperti ini kita masih bisa belajar dan bisa saling bermanfaat satu dengan yang lainnya. Selain itu di transportasi ya, banyaknya pilihan-pilihan alat transportasi sekarang ya.
Ya, bisa melalui darat, laut, dan udara, yang kemudian semua alat transportasi itu tuh memudahkan seseorang dalam melakukan perjalanan jauh, baik lintas desa, lintas kota, ataupun lintas negara dengan pilihan waktu yang relatif singkat. Ini kalau pengen waktu yang cuman berjam, sejam, 2 jam itu ya pakai pesawat. Kalau mau yang sampai nginap kereta itu ya, kalau di Indonesia mau dari Jogja ke Jakarta itu menempuh jarak 7 jam 8 jam ya naik kereta ya seperti itu. Nah, di sini ada hal-hal yang menyebabkan bahwa kenapa perubahan revolusi itu bisa terjadi. Yang pertama, harus ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Ya, jadi revolusi cepat atau perubahan revolusi itu bisa terjadi jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Jadi di sini tidak secara murni ya perubahan itu terjadi, tapi ada oknum-oknum atau ada masyarakat-masyarakat yang dia menginginkan perubahan itu terjadi. Kemudian yang kedua, harus ada seorang pemimpin atau kelompok yang dianggap mampu memimpin masyarakat. Jadi kalau di perubahan cepat ini karena membutuhkan waktu yang cepat, itu harus ada pemimpin atau kelompok yang memimpin perubahan tersebut. Kemudian kategori pemimpin itu dapat menampung keinginan masyarakat. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang menampung aspirasi pemimpin yang menampung aspirasi masyarakat. Kemudian pemimpin juga harus dapat menunjukkan tujuan gerakan revolusi kepada masyarakat dan harus ada waktu yang tepat. Oke, kita break dulu ya sebentar, 3 menit saya tak ambil minum. Ternyata haus. Oke, saya kembali lagi. Harus pada nyimak ya, ini materinya saya rasa sangat ringan sekali untuk disimak. Sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan monggo.
Oke. Nah, nggak bisa ya. Besok saya transfer deh ke PowerPoint biar teman-teman sekalian bisa melihat ya. Maaf deh sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah belajar perubahan evolusi, perubahan revolusi, dan sekarang kita akan belajar tentang perubahan yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil itu perubahan yang kurang membawa pengaruh langsung atau biasanya kurang berarti bagi masyarakat yang bersangkutan. Ya, perubahan yang demikian ini tidak sampai membuat keguncangan ya dalam masyarakat. Contohnya perubahan mode pakaian. Jadi yang namanya perubahan kecil itu biasanya perubahan-perubahan yang tidak dianggap penting ya, yang tidak kemudian menimbulkan guncangan-guncangan dalam masyarakat. Contohnya tadi perubahan mode pakaian itu tidak terlalu mencolok perubahannya. Kemudian perubahan dikatakan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat bila perubahan bisa mengubah kehidupan masyarakat yang penting seperti bagaimana pengaturan kepemilikan tanah, bagaimana menspesifikkan atau mengelompokkan level-level masyarakat-masyarakat di suatu daerah dan sebagainya. Contohnya, perubahan yang pengaruhnya besar adalah proses industrialisasi pada masyarakat agraris yang berdampak pada berubahnya berbagai lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan lembaga agraris adalah dulunya orang-orang bekerja bertani ya. Bertani agraris itu sebuah negara yang dia atau sebuah tempat yang dia memang mata pencarian besar penduduknya adalah dengan bertani. Tapi seiring bertambahnya waktu mau nggak mau sebuah tempat atau sebuah lokasi itu akan menerima dampak atau perubahan perkembangan yaitu ke arah industrialisasi, di mana dari pertanian berubah ke industri. Nah, itu akan menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat besar dari segi ekonomi, kemudian dari segi pekerjaan, lapangan kerja, dari segi produksi barang-barangnya, dari segi ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, semuanya berubah. Kemudian yang terakhir adalah perubahan-perubahan yang direncanakan atau perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Adapun perubahan yang direncanakan atau yang sering disebut dengan planned change itu sering dinamakan perubahan-perubahan yang dikehendaki atau intended change. Itu bahasa Inggrisnya ya, secara teorinya. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau yang biasa disebut unplanned change itu sering sekali disamakan dengan perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change. Pemerintah dan para pemimpin merupakan pihak yang paling sering merencanakan perubahan sosial. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah suatu negara atau pemimpin suatu negara seperti yang di Indonesia, para DPR, MPR, presiden itu ya, itu oknum bukan oknum ya, apa namanya, lembaga-lembaga yang sering merencanakan sebuah perubahan. Biasanya perubahan itu kan hasil evaluasi dari kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang sudah lampau. Kegiatan-kegiatan lalu ini tidak efektif sehingga perlu adanya perubahan-perubahan. Nah, itu kemudian yang membuat pemerintah dan para pemimpin di suatu tempat itu merencanakan perubahan sosial. Seperti REPETA atau rencana pembangunan tahunan, sebagai salah satu bukti nyata bahwa
pembangunan yang dilakukan pemerintah itu merupakan proses perubahan yang direncanakan. Ya, pihak yang menghendaki perubahan itu biasanya disebut dengan agent of change, yaitu bisa orang atau bisa kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin sesuatu atau lebih dari satu lembaga kemasyarakatan. Nah, bagaimana cara untuk mempengaruhi masyarakat? Yaitu dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu atau dinamakan dengan social engineering atau social planning. Tetapi kadangkala dalam proses pembangunan terjadi ekses atau artinya apa ya, kejadian-kejadian yang cenderung negatif sifatnya. Ya, kejadian-kejadian tersebut merupakan contoh-contoh perubahan yang tidak direncanakan. Ya, tadi itu ada pengertian perubahan sosial ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di pengertian perubahan budaya. Karena judulnya adalah pengertian perubahan sosial budaya. Tadi perubahan sosial sudah kita bahas bareng-bareng. Sekarang kita akan belajar atau membahas tentang pengertian perubahan budaya. Dari kata budaya ya, yang sering kita biasanya gunakan adalah kata kebudayaan atau budaya ya. Sering muncul kata-kata tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik diucapkan ataupun bisa kita biasa lihat di media cetak atau media elektronik. Banyak sekali orang-orang atau warga-warga masyarakat yang melihat, kemudian membuat, menggunakan, bahkan merusak kebudayaan. Sebenarnya apa sih kebudayaan tersebut? Ya, kalau dari asal katanya ya, kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Budaya itu artinya budi atau akal, sehingga kebudayaan itu diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi ataupun akal. Nah, ini adalah beberapa ahli yang mendefinisikan arti kebudayaan itu sendiri. Yang pertama adalah E.B. Taylor. E.B. Taylor ini mengemukakan atau menjabarkan bahwa kebudayaan itu adalah suatu keseluruhan kompleks, artinya sebuah sistem yang mengurusi lebih dari beberapa macam hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan. Jadi beberapa hal atau kekomplekan itu berupa pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, skill-skill, kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi E.B. Taylor ini lebih menekankan bahwa budaya itu memiliki unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, seperti tadi unsur pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemudian kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini ahli sosiologi juga Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ini juga menyebutkan bahwa kebudayaan itu adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta yang diciptakan oleh masyarakat. Jadi apapun yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh masyarakat, baik itu yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, begitu ya, itu namanya kebudayaan. Itu asli dari pengertian Bapak Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kemudian Linton menyebutkan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota dalam masyarakat tertentu. Jadi Linton ini menyebutkan bahwa kebudayaan ini merupakan gabungan dari semua aspek-aspek, baik itu pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang bisa diwariskan kepada manusia-manusia atau masyarakat yang akan datang. Kemudian Kruber ini menyebutkan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan dari relasi atau hubungan gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan
dan perilaku yang ditinggalkannya. Itu dari Kluber dan Kunchoro-Ningrat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan miliknya dengan cara belajar. Jadi Kunchoro-Ningrat ini lebih menyampaikan bahwa kebudayaan itu adalah proses belajar, ya, proses belajar dari penyampaian gagasan, dari penyampaian tindakan, ataupun dalam membuat hasil karya. Itu namanya kebudayaan yang diutarakan oleh Kunchoro-Ningrat. Nah, tadi ada 5 ahli yang menyebutkan kebudayaan dari teori-teori mereka masing-masing. Dari 5 ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sistem, gagasan, atau ide-ide dalam bentuk kebiasaan, adat, sistem nilai, norma, serta aturan-aturan. Adapun perubahan budaya, karena kita membicarakan tentang perubahan, ya, bahwa perubahan budaya itu adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi yang namanya perubahan kebudayaan ini berasal, tentu saja dipengaruhi atau asal mulanya itu karena perubahan pola pikir masyarakatnya terlebih dahulu, sehingga saya kira kebudayaan yang lama itu kira-kira bisa dimodifikasi atau bisa dirubah sesuai dengan kemajuan zaman, ya, sehingga berdasarkan pola pikir masyarakat tersebut itu kebudayaan bisa berubah. Oke, kita mungkin nanti bisa sampaikan sini. Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau masyarakat terdiri atas beberapa unsur, seperti yang dikemukakan oleh C. Clark Hahn yang mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa dan masyarakat di dunia ini, yang diberi nama cultural universal, artinya unsur-unsur kebudayaan yang bisa dijumpai di setiap kebudayaan manapun di dunia ini, tidak hanya di Indonesia saja. Apa saja ketujuh itu? Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia, bisa seperti pakaian, rumah, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Kemudian kebudayaan itu bisa termasuk mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Kemudian unsur yang lainnya adalah sistem kemasyarakatan, bisa kekerabatan, politik, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa, lisan maupun tertulis, kesenian, seni rupa, seni gerak, dan sebagainya. Sistem pengetahuan juga religi. Jadi yang dimaksud dengan kebudayaan itu tidak hanya terpaku dengan kesenian, ya, tapi juga bermacam-macam hal. Siapa yang mendukung kebudayaan? Yang mendukung kebudayaan adalah manusia sebagai pelakunya, ya. Jadi manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat, yang kemudian menyebabkan kebudayaan itu bisa berubah seiring bertambahnya waktu. Perubahan tersebut itu juga bisa disebut dengan dinamika, ya, kegiatan-kegiatan yang berubah. Artinya berubahnya kehidupan manusia itu menyebabkan berubahnya kebudayaan. Jadi manusia berubah, kebudayaan juga berubah. Seperti tadi perubahan sosial, bahwa kebudayaan itu juga bisa berubah ke arah kemajuan atau progresif dan juga kemunduran regresif. Perubahan maju itu mengarah kepada keadaan yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih berdaya guna. Sedangkan kebalikannya, perubahan mundur itu mengajak atau mengarah ke keadaan yang lebih jelek atau kurang efisien, ya. Perubahan kebudayaan itu tampak lebih jelas pada masyarakat maju dan yang bersifat dinamis. Dinamis itu terus berkembang. Sedangkan pada masyarakat yang primitif, artinya masyarakat yang tidak mau menerima masukan orang lain, tidak mau membuka pikiran untuk berubah dan sebagainya, itu kelihatan kebudayaan yang dia mengalami kemunduran karena
sifat manusia tersebut yang mengisolasi diri, konservatif atau statis, diam, tidak mau menerima masukan atau perubahan kebudayaan yang mengarah kepada kemajuan. Gitu. Ya, itu mungkin sampai sini yang akan kita bahas. Jadi masih ada separuh perjalanan, mungkin akan kita bahas seminggu depan karena waktu yang sudah mepet ya. Dari teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kembali sudah bersedia mendengarkan ceramah saya, mendengarkan cerita saya, penjelasan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya ada salahnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik, lebih sehat, lebih fresh, lebih siap, lebih semangat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf juga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat belajar, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Iya, besok kita melanjutkan bab ini lagi ya. Oke, sampai jumpa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.